Di UTBK, fungsi kuadrat itu sering banget keluar. Nah, cara cepatnya itu dengan menggunakan grafik ini ya. Nah, jadi lebih mudah kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif. Babnya itu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu selalu keluar di UTBK ya. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada Gx sama dengan X kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Diperoleh kurva Y sama dengan Fx. Kita gambar dulu fungsi Gx sama dengan X kuadrat di dalam koordinat kartesius ya. Kalau ada X kuadrat, depannya ini kan positif ya. Koefisien dari X kuadrat positif, maka gambarnya senyum. Kita harus gambar senyum ya. Senyum itu gambarnya seperti ini nih. Ini senyum ya, membuka ke atas. Lalu digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Ke kiri kita geser 2 satuan ya, ke kiri 0, 1, 2. Berarti nanti puncaknya adanya di sini ya. Masih tetap gambarnya senyum ya. Ini kakak gambar, puncaknya itu ada di min 2,0 ya. Lalu di sini digeser 3 satuan ke atas. Nah, ini digeser 3 satuan ke atas 0, 1, 2, 3, maka nanti puncaknya ada di min 2,3 ya. Nah, ini kakak gambar masih tetap senyum ya, atau membuka ke atas. Nah, ini seperti ini. Dia ada di kuadran kedua ya. Nah, kurva yang warna hijau atau Y sama dengan Fx mempunyai sumbu simetri di X sama dengan min 2. Ini kakak garisin ya, X sama dengan min 2. Sumbu simetri itu garis yang membagi kiri dan kanan sama besar. Berarti X sama dengan min 2 adalah sumbu simetrinya. Ini benar ya, sumbu simetrinya adalah min 2. Pernyataan yang pertama benar. Nilai minimumnya adalah 3. Tadi minimumnya terletak di sini ya. Nah, untuk nilai berarti kita harus mencari nilai Y. Nah, ini nilai Y-nya sama dengan 3. Ini nilai Y dari titik puncaknya adalah 3. Ini benar ya. Gambar membuka ke atas. Fx itu garis yang warna hijau, dia membuka ke atas ya, atau gambarnya senyum. Berarti untuk pernyataan yang ketiga benar. Untuk pernyataan yang keempat, memotong sumbu Y positif. Kamu lihat ya, kurva yang warna hijau ini dia memotong sumbu Y di Y positif ya. Berarti 1, 2, 3, dan 4 benar. Jawabannya yang E. Nah, ini cara yang kedua menggunakan rumus. Rumus yang kalian harus tahu, Fx itu sama dengan X min P kuadrat ditambah dengan Q. Dengan P-nya itu adalah sumbu simetri, sedangkan Q itu adalah nilai maksimum atau minimum. Nanti kalau di sini itu nilainya positif maka nilainya minimum, sedangkan kalau depannya negatif maka nilainya maksimum ya. Kita gunakan cara seperti ini ya, cara yang kedua. Di sini Gx-nya sama dengan X kuadrat. Kakak bisa tulis X dikurang 0 kuadrat ditambah dengan 0. Sama ya dengan X kuadrat, sumbu simetrinya 0, sedangkan nilai minimumnya sama dengan 0. Nah, di sini digeser 2 satuan ke kiri. Berarti Fx-nya sama dengan X, karena berhubung di sini rumusnya minus, ke kiri itu berarti minus ya. Rumusnya minus, buka kurung, ke kiri itu minus, minus 2, tutup kurung kuadrat, ditambah dengan di sini 3 satuan ke atas. Kalau ke atas itu berarti positif. 3 satuan ke atas, berarti di sini positif 3. Jadi nilai Fx-nya sama dengan X min ketemu minus jadi plus 2 kuadrat ditambah
3 ya. Berarti ini sumbu simetrinya sama dengan min 2. Ingat ya, ini sebenarnya plus 2 itu asalnya dari minus buka kurung minus 2. Nah, minus 2 ini adalah sumbu simetrinya karena di sini kan rumusnya minus ya. Sedangkan sumbu simetrinya itu yang ini nih, minus 2. Nah, untuk 3 itu adalah nilai minimum. Pokoknya kalau di sininya positif, maka nilai minimum. Kalau di sini negatif, maka nanti nilai maksimum ya. Kita cek sumbu simetrinya min 2 benar. Yang kedua, nilai minimumnya adalah 3. Ini benar ya? Benar. Gambar membuka ke atas. Pokoknya kalau positif pasti gambarnya senyum atau membuka ke atas. Benar juga. Memotong sumbu Y positif. Nah, ini kalau fx sama dengan, nah ini kalau x tambah 2 kita kuadratin, itu hasilnya x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 4 lalu ditambah dengan 3. Maka fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 7. Nah, 7 ini adalah memotong sumbu Y di titik 0,7. Berarti dia motong sumbu Y di Y positif, yaitu di Y sama dengan 7. Berarti benar ya, pernyataan yang keempat motong sumbu Y positif. Ini ada dua cara. Cara pertama itu menggunakan grafik, cara kedua itu menggunakan rumus fx sama dengan x min p kuadrat ditambah dengan q ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 2. Jika kurva gx sama dengan x min 2 kuadrat digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas, diperoleh kurva y sama dengan fx ya. Jadi si fx ini didapat dari pergeseran si gx ya, x min 2 kuadrat. Oke, kakak langsung aja. Tadi rumusnya fx sama dengan x min p kuadrat ditambah dengan q, dengan p nya itu adalah sumbu simetri dan q-nya itu adalah nilai maksimum atau minimum ya. Kita tulis ya, nilai gx-nya itu sama dengan x min 2 kuadrat. Sekarang kita mencari nilai fx. Fx itu sama dengan pergeseran sejauh 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Berarti ini x min 2. Nah, kan rumusnya minus nih. Sedangkan P-nya itu adalah minus 2 karena ke kiri ya. Berarti ini kurung min 2 kuadrat dan di sini 4 satuan ke atas. Kalau satuan ke atas berarti positif ya. Berarti ini positif 4. Jadi fx-nya sama dengan x minus 2. Minus ketemu minus, positif 2 kuadrat ditambah dengan 4. Jadi fx-nya sama dengan x dikurang 0 kuadrat ditambah dengan 4. Nah, ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu sama dengan 0. Sedangkan yang ini itu nilai minimum. Ingat ya, kalau di sini positif, maka ini nilai minimum sama dengan 4. Nah, ini kita cek pernyataan yang pertama. Garis x sama dengan min 2 merupakan sumbu simetri kurva y sama dengan fx. Salah ya, harusnya itu 0. Ini salah. Pernyataan yang kedua, ordinat titik potong kurva y sama dengan fx dengan sumbu y adalah 4. Ini kakak rapin dulu, nilai fx-nya sama dengan x min 0 kuadrat itu bisa kakak tulis x kuadrat ditambah 4. Kalau memotong sumbu y, ya, motong sumbu y, ya berarti nilai x-nya sama dengan 0. Kakak masukin nih, x sama 0, 0 kuadrat ditambah 4 sama dengan 4. Benar ya? Di Y sama dengan 4. Berarti pernyataan yang kedua benar ya. Pernyataan yang ketiga, kurva Y sama dengan fx menyinggung sumbu x ya. Pernyataan yang ketiga, tadi kan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4 ya. Dengan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 4. Kita cari diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Ini sama dengan min 16. Nah, diskriminannya itu lebih kecil daripada 0. Kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka kurvanya itu pasti tidak memotong sumbu X ya. Maka gambarnya nanti ngambang dan dia tidak menyinggung sumbu X. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah ya. Nah, sekarang pernyataan yang keempat. 1,5 terletak pada kurva Y sama dengan fx. Coba ya, 1,5 kita masukin nilai x sama dengan 1 ke kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Ini kakak masukin nih, 1 kuadrat ditambah 4 sama dengan 5. Berarti benar 1,5 ya. Pernyataan yang keempat benar. Jadi yang benar itu hanya 2 dan 4. Jawabannya yang C.
Nomor 3, jika kurva GX sama dengan 2 min X kuadrat diperoleh dari menggeser kurva Y sama dengan Fx. Nah, Fx ini adalah pergeseran dari GX karena digeser 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti Fx ini adalah awalnya, sedangkan GX ini adalah akhirnya atau bayangannya ya. Nah, untuk mencari Fx berarti kita harus balik nih ya, karena kan yang diketahui akhir bayangannya, sedangkan yang ditanya awal. Nah, maka ini harus kita balik, berarti 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah ya. GX kan sama dengan di sini min X kuadrat ditambah dengan 2. Kakak ubah menjadi GX sama dengan minus buka kurung X min 0 kuadrat ditambah 2. Sama aja ya, cuma kakak pengen jadiin bentuknya itu Fx sama dengan X min P kuadrat ditambah dengan Q, dengan P nya itu adalah sumbu simetri dan Q nya itu adalah nilai maksimum atau minimum ya. Kakak ubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari nilai Fx berarti sama dengan minus buka kurung X. Kalau min 0 kakak nggak tulis ya dalam mencari Fx, karena di sini 3 satuan ke kiri berarti minus buka kurung kiri itu berarti minus ya, minus 3 kuadrat ditambah 2, di sini 1 satuan ke bawah berarti minus 1. Jadi nilai Fx-nya sama dengan minus buka kurung X ditambah 3 kuadrat ditambah dengan 1. Ini sumbu simetrinya sama dengan min 3. Ingat ya, positif 3 itu didapat dari minus 3. Karena rumusnya minus, ya berarti sumbu simetrinya itu adalah minus 3. Dan nilai maksimumnya itu sama dengan 1. Ingat lagi ya, kalau depannya itu minus, maka nilai maksimum. Coba kita cocokin ya, kurva Y sama dengan Fx terbuka ke atas. Pokoknya kalau depannya min, maka gambarnya harus cemberut, membuka ke bawah. Berarti ini salah ya. Garis Y sama dengan 1, menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Nah, gambarnya kan nanti seperti ini nih. Kita dapat titik puncaknya itu adalah min 3,1. Ini min 3,1 dengan sumbu simetrinya X sama dengan min 3 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Kalau kalian lihat dari gambar ini, maka kurvanya itu menyinggung garis Y sama dengan 1. Sama juga nilai maksimumnya untuk menyinggung kurva Y sama dengan Fx ya. Berarti untuk pernyataan yang kedua garis Y sama dengan 1 menyinggung kurva Y sama dengan Fx, benar ya. Persamaan yang ketiga, sumbu simetri kurva Y sama dengan Fx adalah sama dengan 3. Ini salah ya, harusnya itu min 3. Ini salah. Nah, pernyataan yang keempat, Fx lebih kecil dari 0 untuk X lebih besar daripada 0. Kita coba ya, nilai X sama dengan 1. Maka kita cemplungin aja di sini nih. Min buka kurung 1 ditambah 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 tambah 3 4. 4 kuadrat itu 16. Depannya ada minus 16 ditambah 1 sama dengan minus 15 ya. Jadi Fx-nya lebih kecil daripada 0. Berarti benar pernyataan yang keempat. Jadi jawabannya 2 dan 4. Yang C ya. Nah, sekian aja 3 soal dari kakak tentang fungsi kuadrat yang sering keluar di UTBK ya. Kalian bisa pelajari, kakak juga akan ngasih latihan soal. Coba kalian kerjain. Nanti kalau ada kesulitan, kita diskusi di kolom komentar ya. Semoga kalian lulus di SNBT 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.